Tahun 1945, dunia sudah lelah berperang. Selama 6 tahun, perang telah melanda berbagai benua, meninggalkan luka mendalam di hati jutaan manusia. Kota-kota hancur, keluarga tercerai-berai, dan harapan akan perdamaian terasa semakin jauh. Setiap sudut dunia dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian, sementara rakyat sipil berjuang bertahan hidup di tengah reruntuhan. Perang Dunia II telah menelan puluhan juta korban jiwa, baik tentara maupun warga sipil. Setiap hari, berita duka datang dari berbagai penjuru dunia. Banyak keluarga kehilangan orang-orang tercinta, dan generasi muda tumbuh dalam bayang-bayang kekerasan serta kehancuran. Trauma dan penderitaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di Eropa, Jerman Nazi akhirnya menyerah pada Mei 1945, menandai berakhirnya perang di sana. Kemenangan sekutu dirayakan dengan sukacita, namun juga diiringi duka atas kerusakan dan kehilangan yang begitu besar. Kota-kota seperti Berlin luluh lantak, dan rakyat Eropa mulai membangun kembali kehidupan mereka dari puing-puing. Namun di Pasifik, Jepang masih bertahan mati-matian. Mereka menolak menyerah meski situasi semakin genting. Tentara Jepang berjuang dengan semangat pantang mundur, mempertahankan setiap pulau dan posisi strategis. Propaganda perang terus disebarkan untuk membakar semangat rakyat dan tentara. Serangan kamikaze dan perlawanan habis-habisan membuat sekutu khawatir invasi ke Jepang akan memakan jutaan korban. Para pilot muda rela mengorbankan nyawa demi tanah air, menabrakkan pesawat mereka ke kapal-kapal musuh. Setiap pertempuran di Lautan Pasifik menjadi pertaruhan hidup dan mati. Pertempuran di Iwo Jima dan Okinawa membuktikan betapa mahalnya harga setiap jengkal tanah. Ribuan nyawa melayang hanya untuk merebut satu pulau. Tentara dan warga sipil sama-sama menjadi korban, dan dunia mulai menyadari bahwa akhir perang di Pasifik tidak akan mudah diraih. Sekutu mengeluarkan ultimatum lewat deklarasi Potsdam, Jepang harus menyerah tanpa syarat atau menghadapi kehancuran total. Ultimatum ini disampaikan dengan tegas, sebagai peringatan terakhir bagi Jepang. Namun, harapan akan perdamaian masih terasa rapuh. Jepang menanggapi ultimatum itu dengan diam, yang dianggap Amerika sebagai penolakan. Pemerintah Jepang terpecah antara menyerah atau terus berjuang, sementara rakyat menanti dengan cemas. Ketidakpastian semakin membayangi masa depan bangsa. Pintu diplomasi tertutup, dan opsi militer ekstrem mulai dipertimbangkan. Sekutu mulai merancang strategi baru, termasuk penggunaan senjata yang belum pernah digunakan sebelumnya. Dunia berada di ambang perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dunia menahan napas, menunggu keputusan yang akan mengubah sejarah. Setiap orang, baik di medan perang maupun di rumah, merasakan ketegangan dan kecemasan yang luar biasa. Semua berharap agar penderitaan segera berakhir. Pilihan yang diambil akan menentukan nasib jutaan manusia, membentuk masa depan dunia untuk generasi-generasi berikutnya. Dalam ketidakpastian dan harapan, dunia menanti babak akhir dari perang paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Di balik layar Perang Dunia II, Amerika Serikat memulai sebuah proyek rahasia yang akan mengubah sejarah umat manusia, Proyek Manhattan. Proyek ini adalah perlombaan melawan waktu dan ketakutan, di mana para ilmuwan terbaik dunia dikerahkan untuk menciptakan senjata paling mematikan yang pernah ada, bom atom. Ribuan ilmuwan, insinyur dan teknisi dari berbagai negara, termasuk banyak pelarian dari Eropa yang melarikan diri dari rezim Nazi, bergabung dalam proyek ini. Di bawah kepemimpinan J. Robert Oppenheimer, mereka bekerja tanpa lelah, menyatukan pengetahuan dan keahlian mereka demi satu tujuan, memenangkan perang dengan menciptakan senjata baru yang revolusioner. Di laboratorium rahasia Los Alamos, para ilmuwan hidup dalam tekanan luar biasa. Mereka berpacu dengan waktu, khawatir Jerman akan lebih dulu berhasil membuat senjata nuklir. Setiap hari, mereka menghadapi tantangan teknis dan moral, menyadari bahwa hasil kerja mereka bisa mengubah arah dunia selamanya. Akhirnya, pada 16 Juli 1945, di gurun New Mexico, uji coba Trinity dilakukan. Ledakan dahsyat menciptakan bola api raksasa dan awan jamur setinggi 12 km, menandai lahirnya era baru dalam sejarah manusia, era senjata pemusnah massal. Kekuatan ledakan Trinity setara dengan 20.000 ton TNT, menghancurkan apapun di sekitarnya, dan meninggalkan jejak kehancuran yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dunia pun menyadari, manusia kini memegang kekuatan untuk menghancurkan peradaban dalam sekejap. Menyaksikan ledakan itu, Oppenheimer teringat kutipan dari Bhagavad Gita. Kini aku menjadi kematian,
penghancur dunia. Kata-kata itu menggambarkan beban moral dan tanggung jawab besar yang kini dipikul para ilmuwan. Amerika Serikat kini memiliki senjata yang kekuatannya tak tertandingi, mampu mengakhiri perang dalam sekejap, namun juga membawa ancaman baru bagi masa depan umat manusia. Fokus para pemimpin Amerika pun beralih. Bagaimana memanfaatkan senjata ini untuk memaksa Jepang menyerah secepat mungkin, sekaligus menunjukkan kekuatan baru Amerika kepada dunia. Bom atom kini menjadi kartu truf pamungkas, siap digunakan kapan saja, dan dunia pun menahan napas menanti keputusan yang akan mengubah sejarah selamanya. Presiden Truman dihadapkan pada pilihan berat invasi darat atau bom atom. Invasi diperkirakan menelan ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa, baik tentara maupun sipil. Selain alasan militer, ada pertimbangan politik membatasi pengaruh Uni Soviet di Asia dan menunjukkan kekuatan Amerika. Bom atom dianggap cara tercepat mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa tentara Amerika. Proyek Manhattan juga telah menelan biaya besar. Tekanan untuk membuktikan hasilnya sangat tinggi. Gabungan faktor militer, politik, dan ekonomi mendorong Truman memberi lampu hijau. Amerika siap menggunakan senjata terkuat yang pernah diciptakan manusia. Dunia menunggu, cemas akan konsekuensinya. Keputusan ini akan mengubah sejarah selamanya. Target pengeboman dipilih dengan cermat. Hiroshima, pusat militer dan industri penting, jadi sasaran utama. Kota ini belum pernah dibom besar-besaran, sehingga efek bom atom bisa diukur jelas. Mimausit Composite Group dipimpin Kolonel Paul Tibbets ditugaskan menjalankan misi. Bom Little Boy dirakit di Pulau Tinian, siap diangkut dengan pesawat B-29 Enola Gay. Malam 5 Agustus 1945, suasana di Tinian tegang. Kru diberi pengarahan terakhir. Mereka tahu akan menjatuhkan bom yang belum pernah ada sebelumnya. Pukul 2.45, Enola Gay lepas landas menuju Jepang. Misi ini akan mengubah wajah perang dan dunia. Semua persiapan telah dilakukan, tinggal menunggu fajar kehancuran. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Pagi 6 Agustus 1945, Hiroshima tampak seperti hari biasa. Siren sempat berbunyi, tapi warga mengira itu alarm palsu. Pukul 00.16, Enola Gay tiba di atas kota. Target jembatan Aioi di pusat kota. Little Boy dijatuhkan, meluncur selama 43 detik sebelum meledak 600 meter di atas tanah. Bola api jutaan derajat, cahaya lebih terang dari 1000 matahari, membakar dan meratakan kota dalam sekejap. Gelombang kejut menghancurkan bangunan, membunuh puluhan ribu orang seketika. Dalam hitungan detik, Hiroshima berubah menjadi lautan api dan puing. Awan jamur raksasa membubung, menandai lahirnya era baru kehancuran. Setelah Hiroshima, Jepang masih belum menyerah. Amerika menyiapkan bom kedua, target utama Kokura, tapi cuaca buruk memaksa beralih ke Nagasaki. 9 Agustus 1945, B-29 Boxcar membawa bom Fat Man ke Nagasaki. Fat Man berbahan plutonium dan lebih kuat dari Little Boy, dijatuhkan di lembah Urakami. Ledakan menghancurkan sebagian besar kota, menewaskan puluhan ribu orang. Topografi Nagasaki membatasi dampak, tapi kehancuran tetap total di area ledakan. 2 kota hancur dalam 3 hari, tekanan pada Jepang semakin besar. Dunia menyaksikan kekuatan destruktif yang belum pernah ada sebelumnya. Pilihan Jepang kini hanya menyerah atau musnah. Dalam hitungan detik, 90% bangunan di pusat Hiroshima hancur. Suhu ribuan derajat melelehkan logam, membakar manusia hingga hanya menyisakan bayangan di dinding. Sekitar 70-80 ribu orang tewas ketika di Hiroshima, 50 ribu di Nagasaki. Korban terus bertambah akibat luka bakar, reruntuhan, dan radiasi akut. Kota berubah jadi padang puing, api berkobar di mana-mana. Para penyintas berjalan dalam keadaan syok, kulit terbakar, mencari air di sungai yang penuh mayat. Layanan darurat lumpuh total, rumah sakit dan dokter ikut jadi korban. Hujan hitam radioaktif turun, memperparah penderitaan dan menambah korban. Pemandangan pasca bom adalah neraka di bumi, bukti kekuatan destruktif manusia. Bom atom meninggalkan luka jangka panjang bagi para hibakusha, para penyintas Hiroshima dan Nagasaki. Radiasi menyebabkan penyakit misterius, kanker, dan cacat bawaan pada generasi berikutnya. Banyak yang tampak sehat lalu tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Anak-anak lahir cacat, pertumbuhan terganggu, dan risiko kanker meningkat tajam. Selain fisik,
luka psikologis dan trauma membekas seumur hidup. Para hibakusha menghadapi diskriminasi sosial, sulit mendapat pekerjaan atau pasangan. Stigma dan isolasi menambah penderitaan mereka. Kisah mereka jadi pengingat abadi akan bahaya senjata nuklir. Mereka menyerukan perdamaian, agar tragedi serupa tak terulang. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki menandai akhir Perang Dunia II di awal zaman atom. Dua ledakan dahsyat ini tidak hanya mengakhiri perang, tetapi juga mengubah wajah dunia selamanya. Untuk pertama kalinya, manusia menyaksikan kekuatan destruktif yang mampu melenyapkan sebuah kota dalam sekejap. Dunia pun terhenyak, menyadari bahwa era baru telah dimulai, era di mana teknologi bisa membawa kehancuran total. Jepang menyerah tanpa syarat, perang terberat dalam sejarah manusia pun usai. Suara Kaisar Hirohito di radio menandai berakhirnya penderitaan jutaan orang. Di seluruh dunia, masyarakat merayakan perdamaian, namun juga merenungi harga mahal yang harus dibayar untuk mencapainya. Perang Dunia II berakhir, tapi luka dan trauma yang ditinggalkan masih terasa hingga kini. Dunia berubah, dua blok besar, Amerika dan Uni Soviet, saling berhadapan dalam Perang Dingin. Ketegangan politik dan militer meningkat, dan membelah dunia menjadi dua kubu yang saling curiga. Persaingan ideologi dan kekuatan militer menciptakan suasana penuh ketakutan, di mana setiap langkah bisa memicu konflik global. Bom atom jadi simbol kekuatan tertinggi, memicu perlombaan senjata nuklir. Negara-negara adidaya berlomba mengembangkan senjata yang lebih dahsyat, menguji bom-bom baru di darat, laut, dan udara. Setiap uji coba menambah kecemasan dunia, karena satu kesalahan saja bisa berakibat fatal bagi seluruh umat manusia. Konsep Mutual Assured Destruction lahir. Ketakutan akan kehancuran total mencegah perang langsung. Kedua pihak sadar, jika satu negara menekan tombol nuklir, dunia akan hancur bersama. Paradoks ini justru menjaga perdamaian, meski bayang-bayang perang nuklir selalu mengintai. Hingga kini, Hiroshima dan Nagasaki jadi satu-satunya kota yang pernah dibom nuklir. Kota-kota ini bangkit dari puing-puing, membangun kembali kehidupan dan menjadi simbol harapan serta perdamaian. Namun, jejak sejarah kelam tetap membekas di setiap sudutnya. Tragedi ini melahirkan gerakan anti-nuklir dan upaya pelucutan senjata. Di berbagai belahan dunia, masyarakat turun ke jalan menuntut perdamaian dan menolak senjata pemusnah massal. Gerakan ini terus berkembang, menjadi suara nurani dunia yang menuntut tanggung jawab moral atas teknologi berbahaya. Sejarah kelam kedua kota itu jadi pelajaran abadi tentang bahaya teknologi tanpa kendali. Monumen dan museum didirikan untuk mengenang para korban, mengingatkan generasi mendatang agar tragedi serupa tak terulang. Kisah para penyintas menjadi saksi hidup pentingnya perdamaian. Dunia hidup di bawah bayang-bayang awan jamur, peringatan akan harga mahal sebuah perang. Setiap generasi diingatkan bahwa kemajuan teknologi harus diiringi kebijaksanaan agar sejarah kelam ini tak terulang kembali. Dunia terus berjuang menjaga perdamaian, belajar dari masa lalu yang penuh luka.